Anggaplah gue punya satu produk yang bisa gue jual dengan harga 45.000 di Tokopedia. Dari 45.000 ini, keuntungan kotor yang gue dapatkan adalah 5.000 rupiah. Artinya, semisal gue bisa jual 1.000 pieces produk ini, maka keuntungan kotor yang gue dapatkan adalah 5 juta rupiah. Tapi, kalau produk ini baru bisa gue jual 1.000 pieces dalam waktu 2 tahun, bisa dibilang 5 juta pendapatan kotor yang gue dapat, termasuk kecil. So, kalau ditanya, bisa nggak sih jual satu produk doang di marketplace? Jawabannya tentu saja bisa. Tapi, kecepatan dan marginnya belum tentu bikin kita puas. Dari website-website yang gue baca, banyak yang bilang, make your own brand, make your own product. Is it a good solution? Mari kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Halo, nama gue Andrew. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang bisa nggak sih jual satu produk doang di marketplace. Entah itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau apapun yang kalian pikir itu cocok buat kalian. Kalau dari artikel-artikel yang gue baca di internet, kebanyakan mereka akan lebih ngebahas secara teori. Temukan target marketmu, temukan needs-mu. Lihatlah perusahaan ini, dia cuma jual satu produk doang. Buatlah branding secara benar. Dan kalau kita cari di YouTube, maka video-video yang kita dapatkan adalah tentang pengalaman jualan satu produk doang di Shopee. Which is menurut gua, dua sumber ini kurang membahas terlalu dalam. Cuma cerita singkatnya aja, terus tahu-tahu udah sukses. Padahal, di balik itu semua, banyak banget hal-hal yang perlu dibahas, perlu kita tahu. Maka dari itu, di video kali ini, gue bakal lebih membahas dari segi kenapa marketplace, masalah-masalahnya apa kalau kita jual satu produk doang di marketplace, dan solusinya apa. Harapan gue sederhana banget, semoga video yang gue buat ini bisa membantu atau memberikan informasi khususnya bagi UMKM yang lagi terkena dampak dari PPKM. Oleh karena itu, video kali ini bahkan lebih gue ambil dari sudut pandang seorang individual yang lagi pengen jualan di marketplace. So, langsung kita mulai aja. Kenapa marketplace? Seperti kita tahu, jualan online itu ada online shop, ada e-commerce, dan juga ada marketplace. Well, kalau secara internal, alasan orang bisa beda-beda. Temen gue sendiri pertama kali jual di marketplace karena diajakin sama saudaranya. Saudara gue sendiri jual di marketplace karena websitenya yang jual kosmetik udah nggak bagus lagi. Gue sendiri jual di marketplace karena tahun lalu kedai kopi gue kena imbas dari pandemi. So, secara eksternal, kenapa marketplace? Yang pertama, di Indonesia, website marketplace itu udah jadi website yang paling banyak dikunjungin. Yang mana kalau kita lihat per semua kategori, website Tokopedia itu udah masuk 10 besar. Dan kalau kita lihat per kategori online shopping, maka bakal dikuasain sama marketplace, bukan e-commerce, bukan online shop. Bisa dibilang SEO dari marketplace ini udah benar-benar nguasain Google, khususnya di Indonesia. Artinya, kalau kita cari sesuatu di Google, maka yang bakal muncul adalah artikel-artikel berita dan juga iklan Tokopedia. Yang kedua, kalau misalnya kita bangun e-commerce sendiri atau website sendiri, maka otomatis kita nggak bisa langsung jualan. Kita harus bangun SEO dulu, rutin-rutin bikin artikel, nyari sosial media spesialis, baru setelah itu kita bisa jualan. Dan seperti kita tahu, hal-hal seperti ini bakalan makan waktu, membutuhkan biaya yang besar sebelum kita bisa mulai jualan. Yang ketiga, jual di marketplace itu udah bener-bener luas jangkauannya. Kita udah bisa jual alkohol, kita udah bisa jual sex things, kita bisa jual makanan, kita bisa jual minuman, dan kita juga bisa nawarin jasa di sana. Ya, walaupun jasa juga belum terlalu mendominasi sih. Intinya, marketplace ini udah berhasil banget buat mengedukasi masyarakat Indonesia buat kalau nyari barang ya di marketplace aja. Website Tokopedia sendiri udah ngumumin kalau seller aktif di Tokopedia itu ada lebih dari 11 juta saat ini. Tapi wajar sih, website marketplace ini udah bener-bener ngelonjorin duit begitu besar supaya bisa mengedukasi masyarakat. Mereka kerjasama sama Ronaldo, BTS, Blackpink. Kemudian materi kedua, apa sih masalahnya kalau cuma jualan satu produk doang di marketplace? Masalah utamanya adalah margin versus kecepatan. Mungkin hal ini nggak bakal jadi masalah besar buat company, apalagi kalau company-nya company yang besar banget. Makanya gue kalau bisa baca-baca tulisan kayak, look at this company, they sell one product only. Gue takutnya orang malah fokus pada one product only-nya aja, bukan fokus pada company-nya. Jadi menurut gue, kalau secara individual, hal ini bakal masih jauh banget bagi kita. So, maksudnya margin versus kecepatan ini apa? Gampangnya mungkin kita bisa bayangin satu produk yang untungnya bisa 50%.
Taruhlah nominalnya itu adalah 50.000. Tapi seminggu rata-rata cuma kejual 10 produk. Artinya kalau satu bulan ada 4 minggu, maka rata-rata pendapatan kotor yang didapat hanyalah 2 juta rupiah saja. Dan dengan hanya satu produk yang dijual, otomatis ya inilah harapan kita salah satunya. Ini yang dimaksud margin versus kecepatan. Masalah selanjutnya dari margin versus kecepatan ini adalah dengan adanya produk yang bisa untung 50%, apalagi kalau agennya, distributor besarnya nggak ngasih harga jual terendah, otomatis jadi perang harga. Contohnya barang ini, dulu produk ini bisa dijual dengan harga Rp60.000. Tapi karena orang semakin sadar barang ini laku dan bisa untung besar, lama-kelamaan harga jualnya jadi cuma Rp52.000. Yang mana berarti untung kotornya bakal lebih kecil lagi. Masalah selanjutnya adalah expenses atau biaya-biaya yang kita harus tanggung di luar dari harga modal barang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah biaya packing, biaya iklan, biaya merchant, biaya potongan layanan bebas ongkir, ongkos ngambil barang kalau ada, dan lain-lain. Kita ambil contoh aja dari biaya packing dan biaya iklan. Biaya packing. Kalau misalnya barang cuma satu dan penjualan nggak seberapa, sebagai seorang seller pasti bakal mikir 2 kali buat beli bubble wrap segulung atau lakban dengan harga grosir. Bahkan buat beli plastik kresek aja buat packing, lebih baik bolak-balik warung daripada beli dan jual besar dengan harga grosir. Karena nggak muter juga duitnya, nggak kepake juga kalau beli banyak-banyak. Karena produk cuma satu. Yang mana otomatis harga modal yang kita harus tanggung untuk biaya packing ini akan jauh lebih besar. Harga plastik kresek lebih mahal, harga bubble wrap dalam jumlah kecil akan jauh lebih mahal, harga lakban juga bakal lebih mahal karena kita cuma beli satuan. Kita pasti pikir 2 kali buat beli barang-barang perlengkapan packing ini dalam jumlah banyak. Karena ujung-ujungnya barang ini jadi nggak muter duitnya, jadi barang-barang itu aja gitu. Yang kedua adalah ads. Why ads? Kenapa iklan? Gue bakal contohin dari Tokopedia aja nih. Kalau misalnya produk satu-satunya kita itu nggak cuma kita yang jual, dan hitungannya kita masih orang baru, harapannya kecil banget buat kita nggak pakai ads. Atau dalam bahasa lebih jelasnya, kita harus pakai ads. Pakai iklan pun nggak bisa pakai harga rekomendasi. Wajib pakai harga tinggi. The problem is, gimana jadinya kalau barang kita jual ini barang-barang yang udah pasaran, barang-barang yang udah umum banget di Tokopedia. Otomatis produk ini, produk salah satunya kita ini bakalan samping-sampingan sama produk-produk sejenis yang juga dijual sama toko lain. Bener-bener saingan. Let's say ada satu calon customer yang ngeklik iklan kita, karena iklan kita kan lumayan gede nih. Dan pas dia masuk lebih dalam lagi ke toko kita, ternyata produknya cuma satu. Efeknya apa? Efeknya adalah orang jadi kurang percaya sama toko kita. Udah produk cuma satu, reputasi kecil atau nggak ada sama sekali reputasinya. Kemudian calon customer ini nggak bisa sekalian belanja barang lain. Karena barang cuma satu ini. Yang ini bahkan gue jelasin lebih detail di poin selanjutnya. Yang terjadi adalah ujung-ujungnya bisa tekor. Boncos kalau kata orang. Bisa aja iklan tuh bisa habis 200.000 per hari, tapi penjualnya nggak seberapa. Yang ketiga, kebiasaan pembeli. Pembeli Tokopedia itu sekarang udah bener-bener pinter-pinter banget gitu loh. Ada 2 hal yang jadi kebiasaan umum pembeli-pembeli di Tokopedia. Potongan ongkir. Dengan ada yang antar aja dan secepat, customer bakalan sebisa mungkin nambah barang supaya nyampe harga 50.000. Kenapa 50.000? Karena buat dapetin gratis ongkir atau potongan ongkir, minimum itu harus belanja 50.000. Kalau produknya harganya 49.000, ya hasil Anda bahkan tambah tekor di iklan. Nggak ada barang lain nih, cuma satu produk, pindah aja lah toko lain lah. Yang kedua, kecenderungan sekalian belanja. Nah, ini yang sempat gue singgung di poin sebelumnya. Kita ambil aja contoh kurir same day atau kurir instan di Tokopedia ya. Grab same day, GoSend same day, GoSend instan, Grab instan. Kebiasaan gue secara pribadi adalah kalau misalnya gue belanja satu barang di Tokopedia, gue bakal ubek-ubek toko seller itu. Gue cari barang lain yang kira-kira gue perlu, biar sekalian belanja gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah biar ongkirnya sekalian gitu. Jadi gue kalau misalnya next time gue butuh barang ini, gue nggak usah beli lagi, nambah ongkir lagi. Gue bisa sekalian beli saat ini gitu loh. Kalau satu barang doang yang dijual sama si seller ini, gue otomatis bakalan pindah dulu ke toko lain. Siapa tahu ada yang jual lebih lengkap gitu loh. Nah, solusi di sini bahkan lebih tergantung dari tujuan kita nih. Tujuan kita tuh jualan di marketplace tuh buat apa?
Apakah sebagai tempat transaksi buat pembeli-pembeli atau calon-calon pembeli yang kita dapetin di sosial media? Apakah buat branding? Dan yang terakhir, apakah memang buat ditekunin sebagai pedagang online di marketplace? Karena di sini gue bakal lebih fokus ke tujuan ketiga, pengen nekunin sebagai pedagang online di marketplace. Solusi pertama ini ya gue bakalan bahas yang dari awal gue pengen bahas, yaitu ajakan untuk membuat brand sendiri atau ajakan untuk membuat produk sendiri. Bisa nggak sih jualan produk sendiri atau brand sendiri di marketplace dan bagus nggak sih? Worth it nggak sih? Nguntungin banget nggak sih? Jawabannya bisa banget. It's kind of solution but it's not the one. Marketplace zaman sekarang tuh fitur-fiturnya udah lumayan gokil. Lu bisa upload video di YouTube buat ngejelasin produk lu seperti apa, buat apa, dan lu juga bisa nge-brand produk lu di YouTube. Setelah itu lu masukin video tersebut ke lapak lu di Tokopedia. Atau lu bisa langsung upload video di Shopee buat ngejelasin produk lu seperti apa, secara singkat tentunya. Di Tokopedia sendiri, lu juga bisa broadcast promo. Lu ada promo apa sih, produk lu apa gitu, lu promoin gitu biar orang mau beli gitu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lain khususnya di Tokopedia yang bisa lu manfaatin buat nge-branding produk lu, buat ngejelasin produk lu seperti apa, buat ngasih promo di produk lu ini gitu loh. Tapi cara buat produk sendiri, make your own brand, make your own product ini, itu punya positifnya juga dan punya negatifnya juga. Positifnya apa? Positifnya adalah lu bisa nutupin biaya-biaya expense kayak ads lu. Bisa juga dipakai kelebihannya ini buat promo. Buy one get one free, buy two get one free, buy one get one merchandise free. Dan negatifnya adalah lagi-lagi tentang kecepatan versus margin. Marginnya gede, tapi jalannya lambat banget. Intinya apa? Intinya adalah mungkin kita punya brand sendiri. Mungkin kita punya produk sendiri. Tapi skill kita, kemampuan kita untuk nge-branding itu udah cukup belum? Kita sendiri sebagai seller udah sukses belum buat nge-branding barang tersebut? Nggak bisa kita bikin brand sendiri atau produk sendiri, tahu-tahu kita tinggal foto, masukin aja ke Tokopedia atau Shopee gitu, tungguin orang belanja gitu, dengan deskripsi panjang-panjang gitu. Branding itu butuh modal yang nggak kecil, kita semua tahu itu dong. So, solusi ini manjur nggak sih? Make your own brand, make your own product ini manjur nggak sih? Jawabannya adalah bisa manjur, bisa juga enggak. Tapi kalau sekali pengen lihat satu toko yang bener-bener ngejual produk buatan dia sendiri doang, lu bisa lihat toko yang namanya Next Colony. Lu bisa temuin di Shopee dan Tokopedia. Ini produk menurut gue sukses banget, terutama di Shopee. Jumlah penjualannya bisa ribuan dengan margin yang menurut gue sih pastinya besar, nggak mungkin kecil. Tapi ya kembali ke cara brandingnya. Si pemilik Next Colony ini atau kita tahu sebagai Next Carlos ini udah nge-branding produk dia ini ya bener-bener kayak ya udah nge-branding banget gitu loh. Jadi orang nggak keberatan buat beli gitu loh. Solusi kedua adalah berkembang. Maksudnya seperti apa? Mari kita tambahkan kata-kata jualan satu produk doang di marketplace dengan jualan satu produk doang di marketplace di awal jualan. Jadi jangan fokus ke kata-kata satu produk yang ini doang, tapi fokus ke kata-kata di awal jualannya ini. Terus gimana caranya? Caranya ada 2 tahap. Pertama riset, yang kedua adalah manfaatin promo-promo yang ada di Tokopedia. Riset dulu, kita tuh pertama kali mau jualan di kategori apa sih? Bahan baku F&B kah? Aksesoris otomotif kah? Perlengkapan rumah tangga kah? Kemudian cari di Tokopedia atau Shopee toko-toko yang ngejual barang-barang di kategori tersebut. Mereka tuh jual apa aja sih? Kalian bisa cari di wawasan pasar, wawasan produk, atau sekedar cari aja gitu random. Produk apa aja sih yang kalian ingat? Gua jualan produk F&B. Kira-kira mentega Blue Band laku nggak ya Blue Band? Nah, setelah di riset, yang kedua adalah manfaatin promo-promo atau fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Kalau kalian sadar, di Tokopedia tuh ada beberapa toko yang nyediain harga grosir, yang mana harganya bakal lebih murah daripada harga yang dia jual. Dan di Tokopedia itu ada juga promo-promo, entah itu potongan harga, atau potongan ongkir, atau gratis ongkir, yang mana itu disediain sama Tokopedianya. Dan hal ini nih bisa jadi solusi juga loh buat orang-orang yang baru mulai jualan di Tokopedia atau Shopee. Jadi tuh kita nggak usah capek-capek nyari tahu siapa sih distributornya. Ini barang gue dapetin dari mana sih? Ini agennya siapa sih? Ini importirnya siapa sih? Jadi beli aja dulu di toko lain yang nyediain harga grosir. Atau menurut kalian kalau saya memang nggak mau pakai harga grosir itu,
atau memang nggak ada yang jual harga grosir, kalian bisa manfaatin promo-promo yang ada di Tokopedia ini. Entah itu guys ongkir, atau gratis pengiriman. Jadi ya beli aja di toko lain yang memang udah jual duluan. Kalian bisa manfaatin harga grosir, atau kalau memang kalian nggak mau pakai harga grosir tersebut karena harus beli minimal banyak, kalian bisa manfaatin promo-promo yang ada di Tokopedia atau Shopee ini loh. Hal ini tuh penting banget buat cek ombak dan juga buat ngelengkapin barang gitu loh. Solusi yang ketiga adalah cari supplier. Kenapa cari supplier? Karena otomatis supplier ini bakal ngasih kita harga grosir, harga yang di bawah harga pasaran. Dan for your information, yang menurut gue cukup penting, supplier-supplier ini nggak selalu nyuruh kita beli dan juga banyak. Jadi kalian beli 5 dus atau 3 dus ya juga diantar, juga dilayanin sama dia. Bahkan satu supplier yang gue kenal, dia sekarang udah nggak ngejar lagi toko-toko offline, dia emang ngejarnya toko online sekarang. Karena menurut dia, sekarang yang banyak beli sama dia itu adalah toko-toko online. Toko offline tuh lambat banget ya, malah lebih cepat toko online. Terus gimana caranya dapetin supplier? Gimana caranya nemuin supplier? Gue pribadi punya 2 cara unik yang gue lakuin buat cari supplier. Yang pertama, beli dulu satu produk yang pengen kita jual ini. Di sana, di kemasannya, lu bakal nemuin siapa sih distributornya. Nah, dari sana, lu bisa googling tentang si supplier ini, alamatnya di mana sih, customer service-nya berapa sih nomornya. Kemudian dari lu tinggal telepon. Setelah lu telepon ya lu cari tahu nih, saya minta dong tolong dihubungin sama salesnya. Yang kedua, kalau misalnya lu nggak mau keluar duit sama sekali, gue pribadi yang gue lakukan adalah melakukan zoom. Gue zoom gambar yang diupload sama seller. Kemudian gue cari tahu nih, siapa sih suppliernya. Ya berdoa aja sih semoga tulisannya itu tuh kebaca gitu. Karena tulisan siapa sih distributornya ini pasti bakal kecil banget di kemasan kan. Enaknya lagi adalah kalau misalnya kita udah tahu siapa suppliernya, biasanya supplier ini nggak cuma jual satu barang, dia punya barang-barang lain yang juga ada price listnya gitu loh. Jadi kita bisa bandingin nih, barang-barang ini kira-kira kalau jual lagi di Tokopedia atau Shopee masih laku nggak sih? Solusi keempat adalah bundling. Ini solusi yang bisa ngecelin margin, tapi bisa ningkatin kecepatan. Solusi bundling ini juga butuh pengetahuan kita tentang fungsi masing-masing produk kita jual. Jangan sampai kita asal ngebundling barang ya. Jadi barang-barang ini emang harus bisa saling berkesinambungan. Jadi kita bisa bundling dia. Positifnya adalah dari segi judul nih, bundling itu kan gabungin barang ya. Nah, otomatis kita bakal masukin satu persatu barang kita banding jadi satu judul. Contohnya barang ini nih. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika orang cuma nyari barang ini, otomatis paket kita ini juga bakal keluar iklannya. Dan ada kemungkinan gede orang yang bakal belanja ini buka toko kita lebih dalam lagi buat nyari produk satuannya. Yang kedua, setelah judul adalah kecepatan. Daripada barang mandek, duit nggak muter ya, mending dibundling aja biar lebih cepat muter. Solusi kelima adalah jarak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seringkali jarak itu tuh bisa ngalahin harga jual. Contoh misalnya barang ini. Barang beginian ada yang jual sampai harga 55.000. Tapi ada juga yang jual harga 60.000. Kalau kita perhatiin di poin produk terjual, produk dengan harga 60.000 ini terjual dengan jumlah sekian. Yang mana artinya walaupun dia jual beda harga dengan 55.000 ini, tetap aja barang ini kejual. Selain karena iklan, hal ini juga bisa dipengaruhi karena jarak. Jarak calon customer dan seller lebih dekat. Otomatis kalau harga barang dijumlahin sama ongkos kirim, ujung-ujungnya bakal lebih murah yang ini. Itu dari segi jarak dan solusi terakhir yang gua berikan. Sebenarnya masih banyak banget solusi lain ya. Bisa aja kalian ketemu sendiri, atau saat ini gue nggak keinget sama solusi tersebut. Kesimpulannya adalah nggak usah takut atau nggak usah ragu ya kalau sebenarnya pengen jualan di marketplace ya. Toh lu buka toko juga nggak pakai modal apa-apa ya, itu juga udah mulai jualan namanya kan. Sekarang ya tergantung diri kita sendiri, pengen serius nekunin atau enggak, atau memang punya tujuan lain. Jadi ya mulai-mulai aja. Khususnya yang lagi kena imbas PPKM atau imbas pandemi, gua harap video ini bisa membantu kalian dan kalian bisa manfaatin momen ini buat berkembang. Dan mari jadiin momen ini buat mencoba hal lain. So itu aja video kali ini, semoga membantu dan gua sangat berdoa semoga pandemi ini
cepat menemukan jalan keluarnya bagi kita semua masyarakat Indonesia, dan sampai jumpa lagi.